saya Yohana Yulita dengan NIM C0D024005 dari Prodi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Jadi kali ini saya akan membuat video presentasi yang berjudul Pemotongan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap. Pengertian. PPh 21 merupakan kependekan dari Pajak Penghasilan Pasal 21, yaitu pemotongan pajak yang dilakukan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dibayarkan kepada orang pribadi yang merupakan subjek pajak dalam negeri, termasuk karyawan. Dasar hukum skema perhitungan PPh 21 terbaru ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan dalam kurung UU PPh, STD-TD, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP. Subjek dan objek PPh Pasal 21. Subjeknya, penghasilan pegawai tetap, baik yang diterima secara teratur seperti gaji dan tunjangan, maupun tidak teratur seperti bonus dan THR. Penghasilan yang diterima secara teratur oleh penerima manfaat industri, seperti uang industri atau penghasilan sejenis lainnya. Yang ketiga, penghasilan yang diterima sekaligus sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja, termasuk uang pesangon, uang manfaat pensiun atau industri, serta tunjangan hari tua. Untuk objek, penghasilan pegawai tetap, baik yang diterima secara teratur seperti gaji dan tunjangan, maupun tidak teratur seperti bonus dan THR. Yang kedua, penghasilan yang diterima secara teratur oleh penerima manfaat industri, seperti uang industri atau penghasilan sejenis lainnya. Yang terakhir, penghasilan yang diterima sekaligus sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja, termasuk uang pesangon, uang manfaat pensiun atau industri, serta tunjangan hari tua. Untuk mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 ini, pertama, pemotong PPh Pasal 21 terdiri dari pemberi kerja, bendahara, dan pemegang kas pemerintah, dana pensiun, orang pribadi, pembayar honorarium, dan terakhir penyelenggara kegiatan. Mekanisme pemotongan PPh Pasal 21, yang kedua, prosedur pemotongan. Pertama, melakukan pemotongan PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan tarif PPh yang berlaku. Yang kedua, membuat bukti potong PPh Pasal 21 melalui aplikasi eSPT PPh Pasal 21. Yang ketiga, melakukan penyetoran PPh Pasal 21 yang telah dipotong tersebut menggunakan kode billing dengan kode MAP dan kode setoran 411121/100. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Misalnya, pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan pada bulan April 2020, maka penyetoran PPh-nya adalah paling lambat dilakukan pada tanggal 10 Mei 2020. Dan yang terakhir, menyampaikan laporan SPT masa PPh 21 secara daring melalui saluran e-filing di Direktorat Jenderal Pajak di laman Pajak Go.id atau penyedia jasa aplikasi perpajakan dalam kurung PJAP resmi yang ditunjuk. Berikut ini adalah contoh soal yang dapat saya berikan. Dimas bekerja sebagai pegawai tetap di perusahaan ABC dengan gaji yang diterima per bulannya sebesar 8 juta dan membayar iuran pensiun sebesar 100.000. Status Bima saat ini tidak kawin, namun memiliki satu orang tanggungan. Cara penghitungan pajak penghasilan 21 karyawan Bima ini adalah sebagai berikut. Menghitung penghasilan bruto setahun. 8 juta dikali 12 bulan sama dengan 96 juta. Kedua, biaya jabatan setahun sama dengan 5% dikali 96 juta sama dengan 4.800.000. Untuk iuran pensiun setahunnya yang diketahui ada 100.000 dikali 12 sama dengan 1.200.000. Untuk menghitung penghasilan bersih sama dengan penghasilan bruto
dikurang biaya jabatan, dikurang iuran pensiun, sama dengan 96 juta dikurang 4.800.000 dikurang 1.200.000. Hasilnya adalah 90 juta. Untuk penghasilan tidak kena pajak yaitu 58.500. Dikarenakan Bima adalah TK strip 1, tidak kawin tapi memiliki satu orang tanggungan. Untuk penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan bersih dikurang PTKP. 90 juta dikurang 58.500. Sama dengan 31.500.000. Dan yang terakhir, untuk menghitung PPh pasal 21 setahun sama dengan 5% dikali penghasilan kena pajak. Sama dengan 5% kali 31.500 juta, hasilnya 1.575 juta. Jadi, kesimpulannya adalah PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan tertentu. Pajak ini dipotong langsung oleh pihak pemberi penghasilan sebelum penghasilan tersebut diterima oleh wajib pajak. Dasar hukum pelaksanaan PPh pasal 21 diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan beserta perubahannya, termasuk peraturan pelaksana dari pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak. Objek dari PPh pasal 21 mencakup penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, bonus, dan imbalan lainnya yang diterima individu. Subjek PPh pasal 21 adalah orang pribadi yang menerima penghasilan tersebut dan merupakan wajib pajak dalam negeri. Pihak yang berkewajiban melakukan pemotongan PPh pasal 21 meliputi pemberi kerja, bendahara, pemerintah, badan atau lembaga penyelenggara kegiatan, serta pihak lain yang melakukan pembayaran atas imbalan jasa. Jadi cukup sekian hasil materi yang dapat saya berikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.